Demikian. Baik, kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kenapa? Kan tadi dikatakan bahwa setiap serangan ini ada peringatan terlebih dahulu, ada warning terlebih dahulu. Ini kan kalau diperingatkan udah pasti yang sebelah sana akan siap gitu untuk menangkis serangan. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kenapa tidak langsung menyerang saja kalau memang ini adalah serangan terbuka atau perang terbuka? Dalam suatu perang yang berlaku itu adalah rumus dari Sun Tzu, The Art of War. Biarkan dia terus mikir sehingga energinya habis. Dan kita bisa nyerang tiba-tiba pada saat dia lemah. Karena itu dalam perang seperti ini, itu SWOT itu berlaku. Iran melakukan SWOT atas dirinya sendiri, atas Israel. Strength, weakness, opportunities, and threat. Juga Iran melakukan SWOT atas negara-negara yang sekutu Amerika Serikat. Mungkin Turki, mungkin Yordan. Dan juga negara-negara lain seperti Irak dan Afghanistan misalnya. Dalam kondisi itu baru dengan segala kerahasiaan dilakukanlah serangan itu. Dan seringkali warning itu diberikan hanya untuk testing the water. Apakah you benar-benar siap atau enggak. Dan seringkali sasaran militer itu sebenarnya bisa juga merupakan pengelabuan dari sasaran yang lainnya untuk spesifikasi peluru kendali yang lain lagi. Karena dan Iran saat ini sedang percaya diri. Mereka berkata bahwa Garda Revolusi Jenderal Hussein Salam itu mengatakan Amerika punya Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD itu kemungkinan besar nggak berfungsi. Padahal THAAD itu bisa menjangkau 100 kilo ke atas. Dan kalau THAAD tidak berfungsi maka otomatis Iron Dome itu bisa dinetralisir, David Sling bisa dinetralisir, dan Arrow juga bisa dinetralisir. Apakah mereka itu punya jangkauan horizontal ataupun vertikal, itu bisa dinetralisir oleh Iran. Dan ini yang belum Iran keluarkan. Apakah Iran akan mengeluarkan peluru kendali dengan nama Emad, dengan hulu ledak 750 kilo, atau dia akan menggunakan Ghadar dengan hulu ledak 650 kilo, atau Shahab dengan hulu ledak 700 kilo. Ini masih misterius. Jadi dalam hari ini, walaupun para petinggi-petinggi mereka sudah mengatakan akan menyerang, dan saya juga akan menyerang balik, tapi kalau kita ke Iran, itu situasinya tidak setegang itu. Koresponden saya di Iran mengatakan kami biasa-biasa saja. Memang ada sirene-sirene, tapi ternyata serangan itu nggak ada. Kalaupun ada ledakan, itu adalah kami mengetes kemampuan kami sendiri. Tapi kalau kita lihat dari luar, itu kesannya sudah suatu perang betulan. Misalnya seminggu terakhir itu penasehat Putin namanya Sergei Markov mengatakan kemungkinan besar perang itu terjadi sebelum 8 November. Jadi pada saat Amerika Serikat melakukan pemilihan presiden. Dan Turki Today juga mengatakan perang itu mungkin terjadi bukan antara Amerika Serikat dengan Irak, tapi bukan antara Iran dan Israel, tapi akibat kebodohan Amerika Serikat sendiri, yakni dalam hal ini Harris yang tidak mampu mengambil keputusan secara benar. Jadi sudah banyak kondisi-kondisi seperti ini, bahkan sudah berlaku perang urat saraf. Bahwa kalau terjadi serang menyerang, itu akan melibatkan juga negara-negara lain. Bahkan sudah terdata wilayah-wilayah di Amerika Serikat di bagian barat yang terdata akan dihancurkan. Misalnya Montana, North Dakota, dan juga wilayah bagian lainnya seperti Colorado, Wyoming, Arizona, Tennessee. Ini menimbulkan kepanikan luar biasa. Ya, nah ini yang ingin kita dalami begini Pak Teguh. Kalau tadi Pak Teguh menyampaikan bahwa memang kalau kondisi real di lapangannya ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan atau informasi yang beredar. Ini kenapa kemudian hal itu bisa terjadi? Dalam kondisi seperti ini, itu hoax itu berjalan, kemudian tipuan informasi berjalan, kemudian disinformation berjalan. Jadi yang ini sasarannya bukan hanya seperti Bapak tadi Syarki mengatakan, bukan hanya Iran melawan Israel, tapi juga bagaimana cara Iran mengelabui Amerika Serikat, Iran mengelabui sekutu-sekutu Amerika Serikat. Karena terus terang kondisi sudah sangat dahsyat, di mana sudah banyak aircraft carrier itu kapal induk yang sudah berada di sekitar wilayah tersebut. USS Independence, USS Harry S. Truman, USS Dwight Eisenhower, USS Abraham Lincoln, USS Theodore Roosevelt. Kalau kapal induk bergerak itu luar biasa Pak. Di bawah laut, di laut, di deck, dan juga di atas dan di satelit sana. Itu sudah berlaku perang intelijen yang luar biasa. Bukan sekedar human intelligence di darat, tapi juga satellite intelligence di atas. Ya, kita ke Mas Agung. Mas Agung, ini kan kita lihat kemarin Israel mengerahkan 100 pesawat tempurnya. Ada F-35, F-16, F-15. Tapi kalau kita lihat, ini belum sepenuhnya maksimal karena tidak ada kerusakan apapun di Iran yang berarti gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa?
Ya itulah makanya perang adalah kepanjangan daripada politik. Dan situasi di Timur Tengah adalah suka nggak suka sekarang adalah kepanjangan dari politik domestik Amerika. Tidak ada pemerintah Amerika yang mau kelihatan Israel lemah ataupun terserang atau ini. Dia inginnya adalah situasi terakhir sebelum pemilu tanggal 8 adalah situasi terakhir adalah Israel bales nyerang. Baik. Namun di sisi lain akan sangat berkebalikan bila ternyata habis itu Israel diserang oleh 100 rudal atau 200 rudal, 300 rudal. Itu akan jadi mungkin efek di negerinya sendiri bahwa oh lemah kita nggak bisa mempertahankan, Amerika nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jadi bulan-bulanan antara Trump dan Harris. Nah makanya sebelum ini sudah ada tuh konsultasi. Nanti kita serang, tapi nanti tidak banyak yang kita serang ya itu. Jadi di bawah tangan. Jadi gini aja. Setiap negara itu hanya mementingkan kepentingan nasionalnya. Dia menyerang, tidak menyerang, untungannya rugi apa enggak bagi dirinya. Mungkin diam-diam Iran tidak menyerang balik, hanya ngomong kan saya serang balik, tetapi di belakang layar dia udah mendapat konsesi apa. Tidak diserang nuklirnya, nanti dia setelah ini akan mendapat apa dari Amerika. Di belakang layar kan begitu. Karena ingat, Jadi ada kesepakatan antara dua negara ini. siap. Jadi setiap negara itu akan beradu instrument of national power-nya. Dalam pelajaran yang saya dapat, teori bahwa instrumen nasional power negara itu adalah satu, kemampuan diplomasi, kedua, kemampuan menggunakan informasi, ketiga, kemampuan untuk menggunakan militer, dan ketiga, menggunakan ekonomi. Jadi mungkin ekonomi bisa dengan embargo atau nyogok, atau menolong atau apa. Jadi semua itu adalah senjata yang digunakan untuk kepentingan nasional. Iya, kalau memang ada kesepakatan antar dua negara ini, lalu konflik antara Iran dan juga Israel ini apa tujuannya? Apakah perebutan teritori atau ada hal lain di luar itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.